Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Farihalim Harahap dengan NPM 2208260123 dengan blok kardiologi. Di sini saya akan mempresentasikan mind map dengan judul Acute Coronary Syndrome atau ACS. Nah, jadi untuk yang pertama itu dengan definisi dari ACS tersebut, dia merupakan kumpulan gejala klinis dari iskemik miokard atau otot jantung yang terjadi karena kurangnya aliran darah ke miokardium atau otot jantung tersebut, sehingga otot jantung tersebut bisa saja tidak berfungsi atau mati. Nah, jadi untuk acute coronary syndrome ini dia memiliki klasifikasi. Dia memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada angina pectoris tidak stabil, kemudian infark miokard non segmen ST elevasi, kemudian dengan yang ketiga itu dia infark miokard dengan segmen ST elevasi. Nah, atau dia disebut juga non STEMI dan STEMI. Nah, untuk penyebab terjadi dari ACS tersebut itu dia karena terjadinya sumbatan pada arteri koronari yang menyebabkan kurangnya aliran darah ke miokardium. Nah, jadi sumbatan ini tuh terjadi karena apa? Bisa saja, contohnya karena kolesterol darah yang tinggi. Jadi yang menyebabkan adanya penumpukan lemak atau ateroma pada pembuluh darah yang mempersempit dari jalannya aliran darah tersebut. Nah, itu bisa menyebabkan jadinya pengurangan aliran darah yang seharusnya dialirkan ke otot jantung atau miokardium. Nah, untuk faktor risiko terjadi ACS ini itu dia bisa usia. Usianya itu kalau pada laki-laki dia biasanya di atas 45 tahun. Kemudian untuk pada perempuan pada usia setelah menopause. Nah, kemudian bisa juga pada kondisi obesitas atau berat badan yang berlebihan. Kemudian kurang aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat. Nah, itu berhubungan dengan tadi kondisi obesitas. Kemudian dia memiliki kebiasaan merokok, kemudian pada kondisi hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, serta kondisi kolesterol darah yang tinggi. Dan ada riwayat keluarga penyakit jantung. Jadi mungkin sebelumnya ada riwayat PJK atau pernah ada riwayat stroke. Nah, setelah dari faktor risiko ini, dia selanjutnya ada tanda dan gejala klinis dari ACS ini. Nah, itu biasanya kalau ACS, ciri khasnya itu dia adalah dengan keluhan nyeri dada. Jadi untuk ACS ini, dia nyeri dadanya itu berbeda dengan angina pectoris stabil. Jadi ACS ini lebih dari 20 menit. Kemudian apabila dengan istirahat, biasanya nyerinya dia tidak reda atau pada saat kondisi istirahat dia terasa nyeri. Kemudian untuk nyerinya tersebut, dia bisa menyebar hingga ke bahu, lengan, ke rahang, bisa juga menyebar ke ulu hati atau ke epigastrium. Nah, untuk karakteristik dari rasa nyeri tersebut itu dia nyerinya seperti tertimpa atau tertindih, jadi nyeri tumpul. Kemudian bisa juga dengan ada terasa sakit atau nyeri kepala, kemudian jantung berdebar-debar, bisa juga dengan sesak nafas, kemudian kelelahan, keringat yang berlebihan, dan juga tadi saya sudah sebutkan nyeri pada ulu hati atau epigastrium. Nah, untuk cara kita menegakkan diagnosis dari ACS ini bisa itu dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, dari anamnesisnya ini bisa kita dapatkan gejala dan tanda klinis dari pasien. Kemudian bisa juga ditemukan faktor risiko dia terkena dari ACS tersebut. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini bisa kita lakukan dengan pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik umum atau lokalisata. Nah, jadi untuk pemeriksaan tanda vital itu kita lakukan pengukuran tekanan darah, frekuensi pernafasan, denyut nadi, dan suhu tubuh. Nah, biasanya ditemukan tekanan darahnya yang tinggi, yaitu di atas normal, di atas 120/80 mm air raksa. Nah, untuk selanjutnya, untuk pemeriksaan fisik umum atau head to toe, itu biasanya ditemukannya itu dalam batas normal. Karena nanti untuk membedakan dari ACS ini, dari ketiga klasifikasinya yang tadi saya sebutkan, itu melalui dari pemeriksaan penunjangnya, yaitu EKG-nya. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang
Itu yang pertama ada pemeriksaan laboratorium atau darah lengkap. Nah, biasanya ini ditemukan kadar darah lengkapnya itu masih dalam batas normal. Kemudian untuk elektrokardiografi, nah ini bisa kita temukan berbeda-beda untuk menentukan klasifikasi dari ACS-nya. Jadi kalau misalnya angina pectoris tidak stabil, biasanya EKG-nya itu ditemukan dengan bisa saja normal, bisa saja ditemukannya segmen ST depresi atau gelombang T yang inversi. Kemudian untuk kalau dia STEMI atau infak miokard dengan segmen ST yang elevasi, maka kita temukan pada segmen ST-nya itu dia elevasi. Kalau pada non-STEMI, maka kita temukan pada segmen ST-nya itu dia depresi atau tidak ada elevasi. Nah, kemudian ada pemeriksaan penunjang dia enzim jantung, bisa pemeriksaan troponin, CKMB. Nah, biasanya untuk angina pectoris tidak stabil itu dia enzim jantungnya masih normal. Sedangkan untuk yang infak miokard, STEMI dan non-STEMI itu dia enzim jantungnya meningkat. Nah, setelah kita menegakkan diagnosis, maka ada tata laksana. Nah, tata laksananya bisa non-farmakologi dan farmakologi. Untuk yang non-farmakologi itu dia memodifikasi gaya hidup. Jadi untuk memperbaiki gaya hidupnya yang sebelumnya buruk, yang merupakan faktor risiko dari penyebab si akut coronary syndrome atau ACS. Nah, contohnya mungkin kalau dia dalam faktor risiko, kondisinya obesitas, maka dilakukan penurunan berat badan. Jadi menjaga pola makannya dan memperbanyak aktivitas atau olahraga. Jadi memperbaiki pola makan ini juga bisa mengurangi faktor risiko mungkin hipertensi dan kolesterol darah yang tinggi. Nah, contohnya mungkin dia mengurangi makanan yang berlemak, yang berminyak, serta makanan-makanan yang asin. Setelah itu ada tata laksana farmakologinya, ada atau disebut juga dengan Monaco. Itu ada M-nya merupakan morfin. Morfin itu bisa pereda nyeri serta juga bisa meredakan jantung yang berdebar-debar. Nah, kemudian pemberian oksigen. Jadi pemberian oksigen di mana oksigen merupakan transportasi dari hemoglobin. Nah, kemudian bisa diberikan juga nitrat. Itu dia bisa obat ISDN atau isosorbit dinitrat dengan dosis 5 mg. Kemudian bisa diberikan aspirin, itu obat ada asam asetil salisilat dengan dosis 80 mg. Kemudian juga bisa diberikan clopidogrel, itu dengan dosis 75 mg. Nah, untuk selanjutnya ada komplikasi dan prognosis dari ACS tersebut. Nah, komplikasinya apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka akan menyebabkan komplikasi atau menyebabkan terjadinya kondisi yang baru, kondisi penyakit yang baru. Itu dia bisa terjadi stroke, aritmia, perikarditis, henti jantung yang mendadak, serta bisa terjadi infak miokard yang berulang. Nah, kemudian untuk prognosisnya itu tergantung luas dari nekrosis miokardiumnya. Kalau misalnya dia luasnya lebih sedikit, maka prognosisnya akan lebih baik. Dan apabila dia nekrosis miokardiumnya luas, maka prognosisnya akan lebih buruk. Nah, juga prognosis baik dan buruknya ini ditentukan juga dengan tata laksananya yang cepat dan tepat. Apabila cepat dan tepat, maka prognosisnya akan lebih baik, maka akan sembuh lebih cepat. Di sini juga saya ada menetarakan gambar, di mana di gambar itu bisa membedakan dengan angina stabil, angina tidak stabil, non-STEMI, dan STEMI. Bisa dilihat pada gambarnya, kalau adanya ateroma pada pembuluh darah. Kemudian kalau untuk yang non-STEMI dan STEMI itu dia sudah terjadi infak pada miokardium. Nah, di sini juga dilihat pada enzim jantung untuk infak miokard itu dia meningkat, serta untuk pada angina pectoris dia itu masih normal. Dan juga ada gambaran jantungnya. Dan untuk angina pectoris stabil itu bisa saja normal, dan angina pectoris tidak stabil itu bisa juga normal atau bisa terjadi segmen ST depresi dan gelombang T inversi. Sedangkan non-STEMI maka segmen ST-nya itu dia depresi, dia tidak elevasi. Kalau dia STEMI maka segmen ST pada gambaran EKG-nya itu ditemukan elevasi. Dan di sini juga pada mind map-nya juga saya terakan referensi yang saya gunakan dalam membuat mind map yang didapatkan dari buku dan beberapa jurnal.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.